Ada Yesus di dalam kehidupan setiap kami. Hanya Engkau Tuhan Allah yang kami tinggikan. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Ada Yesus yang selalu peduli. Ada Yesus yang selalu mengerti. Dia buktikan dengan cinta. Dia berikan nyawanya bagi kita. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus mati bagiku, memberikan nyawamu bagi hidupku. Darahmu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Oh, haleluya, haleluya, indah dalammu. Haleluya, haleluya, oh, indah dalammu. Haleluya, haleluya, indah maya dalammu. Haleluya, indah maya ramaya sekanda maya ramu. Haleluya, sekanda maya ramu. Mina cara maya si. Haleluya, kasih Tuhan
kasih-Mu, oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Oh Yesus, mati bagiku, memberikan nyawa-Mu bagi hidupku. Darah-Mu tebus dosaku, hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Hidupku menjadi yang baru. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu. Senang kembali pagi hari ini kita sama-sama untuk datang di hadirat Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan. Bapak Ibu, sebelum segala sesuatunya kita lakukan, pagi hari ini kita terlebih dahulu datang di hadapan Tuhan. Dan ini yang menjadi kerinduan Tuhan, karena Yesus sendiri berkata, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini, pagi ini, kita datang di hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan. Maka kita percaya sepanjang hari ini, Tuhan akan menambahkan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saya ajak kita untuk sama-sama kita membaca firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang kelima. Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-16. Ulangan pasal yang kelima ayat 16. Dikatakan, bunyi firman Tuhan seperti ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Satu ayat lagi, coba kita buka di dalam Efesus pasal yang ke-6, saya akan baca ayat yang pertama sampai dengan ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Bapak Ibu, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, saya selidiki di dalam perjanjian lama, hormatilah ayah dan ibumu disampaikan 2 kali. Dalam perjanjian baru disampaikan 6 kali, ya, tentang hormatilah ayah dan ibumu. Bapak Ibu percaya sesuatu yang diulang-ulang di dalam Alkitab, jelas bahwa itu sangat penting.
Dan kita tahu firman ini memang sangat penting. Kenapa Tuhan mengajarkan kepada kita, kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Karena itu sangat penting. Itu yang akan menentukan, itu yang akan membuat ke depan apa yang kita akan alami. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saya menghormati orang tua, lihat ke depan, engkau akan melihat sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau engkau dan saya tidak menghormati orang tua, hati-hati, ke depan juga keadaanmu sangat buruk. Nah, pagi hari ini, mari kita renungkan firman Tuhan. Banyak anak-anak Tuhan berkata begini, kenapa hidupku kok susah? Ya, kenapa usaha pekerjaanku kok enggak diberkati? Atau mungkin juga ada yang berkata begini, secara ekonomi saya ini diberkati oleh Tuhan. Semuanya dicukupkan, tapi saya tidak mengalami kebahagiaan dalam hidup ini. Yang ada seperti neraka. Pertanyaannya, ada apa? Mungkin secara ekonomi kita diberkati, ya. Tapi kita tidak mengalami damai sejahtera. Bahkan ada juga mungkin secara ekonomi diberkati. Tahu-tahu cepat mati. Tidak menikmati kebahagiaan itu, tidak menikmati umur yang panjang itu. Kenapa? Nah, pagi hari ini saya rindu Bapak Ibu, semua kita, dan dengar ini, berbahagialah Bapak Ibu, engkau yang sudah ditinggal oleh orang tuamu. Tapi yang masih ada orang tua, belum terlambat. Ini kesempatan bagi kita, ayo kita hormati orang tua kita. Karena ini sangat menentukan masa depan kita. Kalau Bapak, Ibu, dan saya tidak menghormati orang tua, sangat berbahaya. Kenapa? Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita pagi hari ini. Ya, kalau engkau dan saya menghormati orang tua, engkau akan melihat ini. Dikatakan tadi di dalam Ulangan itu, jelas dikatakan, orang yang menghormati orang tua, dia akan mengalami umur yang panjang. Kalau saya tanya kepada Bapak Ibu siapa yang kepingin cepat mati, pasti enggak ada. Ya. Semua kita pasti kepingin panjang umur, diberkati oleh Tuhan. Semua. Enggak ada yang kepingin cepat mati. Kecuali mungkin sudah dikejar-kejar hutang, ya, hutangnya banyak, debt collector pada datang untuk menagih. Nah, mungkin karena dia stres akhirnya kepingin cepat mati. Tapi selama Bapak, Ibu, dan saya keadaan semua baik, semua kepingin umur yang panjang. Ternyata rahasianya, kalau kita perhatikan ayat ini, rahasianya kalau engkau mau mengalami umur panjang, hormati orang tuamu. Ya. Hormati orang tuamu. Kalau engkau tidak menghormati orang tuamu, hati-hati, kutuk yang datang. Coba saya ajak kita untuk membacanya satu ayat. Ya, sebentar. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-4. Dikatakan begini, sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pasti dihukum mati. Siapa yang tidak menghormati ayah dan ibunya, apalagi sampai mengutuki, apalagi sampai tidak
memperdulikan, pasti akan mati. Bukan saya yang ngomong loh, ini firman Tuhan. Pasti akan mati. Ya mungkin Bapak Ibu berkata begini, iya semua manusia pasti mati. Betul. Tapi yang dimaksud di sini, belum waktunya mati sudah mati. Atau mungkin juga nanti, yang akan datang, dia tidak akan masuk surga. Dengan kata lain, dia akan mati di neraka yang kekal. Kenapa? Dia tidak menghormati orang tua. Jadi jangan anggap enteng tentang menghormati orang tua. Bapak Ibu pasti percaya, ya. Ada cerita yang dari Sumatera Barat namanya Maling Kundang. Kita tahu cerita ini sejak kita di SD, kita sudah diceritain cerita ini. Bagaimana seorang anak yang datang dari desa, ekonomi yang sangat miskin, lalu merantau, di tempat rantau, dia bekerja luar biasa, lalu dia diberkati, lalu dia ketemu seorang wanita, wanita ini juga kaya. Dan apa yang terjadi? Waktu mamanya datang menemui mereka, si maling kundang ini tidak mengakui. Bahkan dia berkata, "Enggak, kamu bukan ibuku," dan lain sebagainya. Nah, singkat ceritanya, ibu ini merasa sakit hati. Kenapa anakku ini yang saya besar-besarkan, yang saya lahirkan, sekarang sesudah dia kaya, sesudah dia diberkati, punya istri yang baik, tahu-tahu dia berubah. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ibu ini langsung berkata keluar sesuatu dari mulutnya, lalu mengutuk anaknya. Dan seketika itu juga anaknya maling kundang ini menjadi batu. Perkataan seorang ibu itu sangat manjur. Perkataan seorang bapak itu sangat manjur buat anak-anaknya. Makanya jangan sampai orang tua mengutuki anaknya. Nah, supaya orang tua tidak mengutuki anaknya, anak hormati orang tuamu. Anak taati orang tuamu. Supaya apa? Supaya orang tuamu memberkati engkau. Kalau sampai anak kurang ajar sama orang tua, apalagi sampai mengutuki, firman Tuhan jelas berkata, mati. Ya. Mati Bapak Ibu. Jadi hari ini, saya mau ajak kita sama-sama. Kalau engkau mau mengalami umur yang panjang, hormati orang tuamu. Mungkin ada alasan bagi kita berkata begini, tapi orang tua saya jahat Pak. Orang tua saya tidak memperdulikan saya Pak. Orang tua saya tidak memberikan kebutuhan keperluan saya Pak. Orang tua saya nakal Pak. Dan lain sebagainya. Ada saja alasan. Ya, mungkin kita berkata, orang tua saya begini, orang tua saya begini. Oke. Ya. Tapi ingat, apapun alasannya, anak tetap harus hormat sama orang tua. Tidak boleh tidak. Kita harus hormat sama orang tua. Saya teringat dengan kesaksian atau riwayat atau apa yang dicatat di dalam Alkitab waktu Abraham membawa anaknya Ishak. Bapak Ibu pasti tahu ceritanya ini bagaimana Ishak mau dikorbankan. Dan tolong catat, ya, Ishak itu bukan anak kecil lagi yang nggak tahu apa-apa, sudah besar menginjak pemuda, ya. Dan dia disuruh membawa kayu itu. Di tengah jalan dia bertanya kepada bapaknya, "Pak, semua sudah ada. Lalu mana dombanya?"
Bapaknya bilang, Tuhan pasti menyiapkan. Tahu-tahu sampai di bukit pengorbanan itu. Coba bayangkan ya. Di bukit pengorbanan itu tahu-tahu si Ishak diikat. Lalu ditaruh di situ. Di atas kayu itu. Diambil pisau. Wih. Bapak Ibu bayangkan. Ini kalau anak melihat itu. Pasti berkata begini. Wih, bapakku kok jahat gini. Aku mau dibunuh sama bapakku. Nah waktu mau diiris itu Ishak, tahu-tahu Tuhan berkata, berhenti, lihat di belakang, sudah tersedia domba. Tapi saya percaya bagaimana hatinya Ishak kepada bapaknya. Tapi saya lihat, saya pelajari, Ishak itu tidak pernah kurang ajar sama bapaknya. Tidak pernah tidak menghormati bapaknya. Dia selalu menghormati bapaknya. Dan akhirnya dia mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau hidupmu, umur yang panjang, ingat, hormati Bapak Ibumu. Tidak ada alasan apakah engkau tidak dibiayai, apakah engkau diperlakukan tidak adil, apakah engkau macam-macam mungkin alasan kita. Tapi dengar hari ini, kita harus tetap hormat sama Bapak Ibu kita. Supaya umurmu panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam bilangan itu tadi, di ulangan itu tadi, ulangan pasal yang kelima ayat 16, di situ dikatakan, kalau engkau dan saya menghormati ayah dan ibumu seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu supaya lanjut umurmu, dan dikatakan dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Yang kedua, orang yang menghormati orang tua, keadaannya pasti baik. Berbicara tentang keadaan Bapak Ibu, itu berbicara tentang hidup kita ini, ya, keadaannya baik, semua dicukupkan, semua diberkati, apa yang dia inginkan dia dapatkan, itu keadaan yang baik, sehat walafiat, berkecukupan, sukses, berhasil, itu keadaan yang baik. Jadi kalau ada di antara kita, kenapa usahaku selalu gagal, bisnisku selalu gagal, pekerjaanku selalu hancur, kok rasanya suram, kok rasanya kok nggak ada yang baik dialami selama hidupnya mungkin gitu ya. Coba cek dirimu. Engkau hormati tidak sama orang tua? Engkau hormati tidak sama bapak ibumu? Kalau perlu bapak ibu. Kalau engkau mau keadaanmu baik, mari kita datang kepada orang tua kita, kita berlutut. Bahkan kalau perlu, ambil baskom, isi air, cuci kaki ibumu, cuci kaki bapakmu. Minta ampun, minta maaf kepada beliau. Itu kesempatan bagi kita. Dan di situ kita waktu kita minta maaf, kita mungkin berkata kepada orang tua kita, mungkin selama ini aku banyak salah, aku tidak hormat sama papa mama, maafkan saya. Lalu di situ kesempatan juga kita bilang, doakan saya Pak Ma. Saya percaya doa orang tua itu manjur. Lihat apa yang kau kerjakan pasti diberkati oleh Tuhan. Keadaanmu pasti dirubah oleh Tuhan. Itu yang saya lakukan Bapak Ibu. Waktu saya sudah dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, saya sudah berkeluarga. Saya sudah punya anak. Waktu kami pulang ke kampung, itu yang saya lakukan. Saya buat pesta kecil,
Lalu saya selesai makan semuanya, lalu saya sampaikan firman Tuhan. Saya basuh kaki papa mama saya. Saya basuh kaki semua saudara-saudaranya papa mama saya. Saya basuh kaki saudara-saudara saya semuanya. Saya minta maaf karena saya sadar betul saya dulu numakal, sekarang jadi hamba Tuhan. Ya. Saya tahu banyak kekurangan, banyak kelemahan saya. Saya minta maaf sama mereka. Dan dari situ saya melihat Tuhan itu membawa saya. Saya melihat keadaan saya hari lebih hari tambah baik dan tambah baik dan tambah baik sampai hari ini. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya mau keadaanmu baik, hormati orang tuamu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat tadi dalam Efesus itu, Efesus pasal yang ke-6, ayat yang ketiga. Di situ dikatakan begini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Yang ketiga, kalau Bapak Ibu dan saya menghormati ayah dan ibumu, dikatakan dalam ayat ini, engkau pasti berbahagia. Dengan engkau menghormati papa mamamu, engkau akan mengalami kebahagiaan. Apa itu kebahagiaan? Sukacita, damai sejahtera, ketenangan dalam hidup ini. Kenapa? Karena kita menghormati ayah ibu kita. Tapi coba engkau dan saya tidak menghormati ayah dan ibumu. Itu yang saya bilang tadi di awal. Mungkin secara ekonomi engkau kaya raya. Memiliki semuanya. Tapi hati-hati. Keadaanmu seperti neraka. Tidak mengalami ketenangan sama sekali. Tidak mengalami sukacita sama sekali. Tidak mengalami damai sejahtera. Yang ada apa? Susah. Lihat keluarga rasanya emosi terus. Lihat orang-orang di sekitarnya rasanya emosi terus. Dan tidak ada damai sejahtera. Tidak ada sukacita. Kenapa? Karena engkau tidak menghormati ayah dan ibumu. Tapi coba kita belajar sama-sama. Hormati ayah dan ibu kita. Lihat, engkau akan tenang dalam hidupmu. Engkau akan mengalami damai sejahtera dalam hidupmu. Engkau akan mengalami sukacita dalam hidupmu. Dan saya belajar Bapak Ibu, manusia di dunia ini apa sih yang dicari? Ternyata saya selidiki, saya perhatikan, manusia yang dicari di dunia ini, hidup umurnya panjang. Yang kedua, usaha pekerjaannya, semuanya keadaannya, ekonominya baik. Lalu yang ketiga, kebahagiaan. Itu yang dicari oleh semua manusia. Jangan berbicara Tuhan, jangan berbicara siapapun engkau. Mau orang yang percaya sama Tuhan atau bukan orang percaya sama Tuhan. Semua mencari itu. Nah ternyata rahasianya di sini. Kalau engkau dan saya hormat sama orang tua. Kalau engkau dan saya betul-betul mengasihi orang tua. Engkau akan dapatkan semuanya itu. Tetapi kalau engkau lupa, apalagi ya maaf ini, mungkin engkau berkata begini, saya tidak butuh orang tua, saya bisa hidup sendiri, usaha saya berhasil, atau pelayanan saya luar biasa, penghasilan saya luar biasa. Ingat, engkau ada di dunia ini itu karena ada orang tuamu. Engkau bisa besar itu karena ada orang tuamu. Bahkan engkau bisa berhasil karena doa orang tuamu. Jangan merasa engkau itu hebat, kuat dan lain sebagainya. Engkau tidak ada apa-apanya. Itu yang saya bilang, sekali orang tua berkata-kata negatif kepada engkau, selesai sudah, habis. Tapi coba hormati orang tua.
engkau akan dapatkan 3 hal itu. Umur yang panjang, keadaan yang baik, bahkan kebahagiaan atau sukacita damai sejahtera dari Tuhan. Engkau akan milikin itu. Mari sama-sama belajar, saya tidak bisa memperpanjang karena waktunya ya. Tapi ingat ini, siapapun engkau, mari kita belajar. Selama orang tua masih ada, hormati. Jangan sesudah nanti mati, baru engkau datang ke kubur, atau sesudah mati, engkau bawa abunya, lalu engkau taruh di rumahmu, baru setiap pagi engkau hormati. Itu salah. Umpung mereka masih hidup, ayo kita hormati. Dan ingat, ada upah yang luar biasa bagi orang yang hormat dan taat sama orang tua. Tuhan memberkati kita. Mari saya undang kita, sama-sama kita tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Firman-Mu Engkau sudah sampaikan Tuhan. Ampuni kami kalau kami kurang hormat sama orang tua. Ampuni kami kalau kami tidak menghormati orang tua. Ampuni kami ya Tuhan. Selama masih ada kesempatan, kami mau gunakan untuk menghormati orang tua kami. Karena kami sungguh percaya orang yang menghormati orang tua pasti umur yang panjang. Bahkan keadaannya baik, ekonominya baik, semuanya baik. Dan pasti mengalami damai sejahtera dari Tuhan. Untuk itu Bapa, firman yang sangat sederhana dan dalam waktu yang singkat ini, kami mau Tuhan belajar untuk menghormati orang tua. Terlebih kami mau hormat akan Tuhan, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Tuhan. Berkati setiap kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, biar Engkau buat berhasil dan sukses. Kiranya berkat anugerah dari Bapa Surgawi dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus, turun atas kami semua mulai dari pagi hari ini, sampai Maranatha, bahkan untuk sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita yang percaya diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita, selamat pagi.